Hai, kali ini saya sudah gunting rambut. Dan di video ini saya akan memberikan tips serta tutorial bagaimana caranya mengamankan semua data-data di Android kita. Jadi segala SMS, kontak, panggilan, kalender, chat-chat, aplikasi, bahkan sampai data aplikasinya saya akan bahas. Jadi video ini akan sangat bermanfaat bagi kalian yang misalnya mau jual HP begitu. Jadi kalian bisa amankan dulu, bisa backup dulu semua data-data kalian, baru kalian bisa jual. Dan untuk yang tidak ada rencana mau jual HP, ya kalian juga bisa mengamankan untuk menjaga-jaga apabila ada kedepannya akan ada hal buruk yang terjadi, misalnya HP error atau hilang atau meledak. Jadi semua data-data penting akan teramankan dan tidak akan hilang gitu loh. Tapi sebelum itu intro dulu. Enak. Halo, saya Fahmi Hidayat. Selamat datang lagi di Tech Coffee. Bagi kalian yang baru melihat channel ini, Tech Coffee adalah channel YouTube yang membahas berbagai macam hal mengenai teknologi yang ada di sekitar kita, yang sederhana-sederhana seperti tutorial-tutorial tentang Android, tentang komputer, laptop, dan sebagainya. Jadi, bagi kalian yang baru melihat channel ini, setelah menonton video ini, coba kalian cek video-video lain dari channel Tech Coffee. Dan apabila banyak yang kalian suka dan kalian tidak mau ketinggalan video-video terbaru, pertimbangkan untuk subscribe dan nyalakan loncengnya di sebelah subscribe itu, agar setiap ada video baru dari channel ini, kalian dapat pemberitahuan di HP, komputer, bahkan masuk juga di email. Jadi kalian bisa langsung nonton dan mendapatkan info terbaru tentang teknologi, tutorial terbaru, dan sebagainya. Oke, sebelumnya saya minta maaf kalau Tech Coffee jarang ada video baru ya, jarang upload video baru karena saya juga ini lumayan sibuk. Jadi saya ini kuliah sudah semester 6 dan sudah praktek kerja, jadi pulangnya malam dan juga ini bulan puasa, jadi ya agak susah lah. Dan juga ada beberapa kegiatan-kegiatan lainnya, jadi ya gitulah. Ya oke, di video sebelumnya yang recycle bin, video tentang recycle bin di Android itu, saya berjanji akan memberikan tutorial bagaimana caranya mengembalikan file-file yang terhapus. Tapi sebelum itu, saya sekarang ini masih mencoba-coba berbagai aplikasi yang ada, mana yang terbaik gitu, baru saya akan buatkan tutorialnya. Jadi untuk sekarang kita bahas tentang topik ini dulu, karena memang masih ada kaitannya. Tapi sebelum kalian mau mempraktekkan cara-cara yang akan saya bagikan di video ini, coba kalian cek di HP kalian, karena sekarang kebanyakan HP itu sudah memiliki fitur backup. Jadi fitur untuk mengamankan data-data kalian. Jadi memang sudah ada di dalam HP kalian bawaan sistem. Coba kalian cari dan lihat pilihan-pilihannya apa saja yang bisa di backup oleh fitur backup bawaan HP kalian, dan nanti bandingkan dengan video ini. Dan kalau misalnya ada sesuatu yang di pilihan backup bawaan HP kalian itu ada yang tidak ada, tapi di video ini ada, yang nanti ya bagaimana kayak nanti kalian bisa pilih mau pakai cara ini saja atau nanti digabung, ya pokoknya begitulah. Seperti kalau di HP saya ini Pocophone F1 ini di sini. Jadi tidak perlu menginstal aplikasi tambahan dan tidak perlu ribet-ribet lagi. Tapi bagi kalian yang di HP-nya tidak ada fitur backup ini, dan juga misalnya di fitur backup di HP kalian itu tidak lengkap ya, tidak banyak hal-hal yang bisa di backup, jadi kita lanjutkan saja video ini. Oke, yang pertama bagaimana caranya membackup sekaligus SMS, MMS, kontak, log panggilan, kalender, dan juga aplikasi. Nah, kita bisa menggunakan aplikasi yang namanya Backup Your Mobile. Aplikasinya kecil, ada di Play Store ya, resmi, jadi bukan aplikasi yang di luar Play Store, itu kan agak bahaya. Lalu yang paling penting, banyak hal-hal yang aplikasi ini bisa backup. Memang banyak aplikasi yang bisa membackup seperti ini, tapi saya sudah coba banyak yang sudah saya coba, dan pilihan saya jatuh ke aplikasi ini karena memang banyak sekali hal-hal yang bisa dia backup. Lalu kelebihan lainnya yaitu aplikasi ini itu ada schedulingnya, atau fitur untuk menjadwalkan pembackupan. Jadi kita bisa setel, misalnya tiap minggu atau tiap bulan begitu, aplikasinya akan otomatis membackup hal-hal yang ada di HP kalian. Jadi kita tidak perlu repot-repot menekan tombol backupnya, dan juga ini bisa meminimalisir apabila ada hal-hal buruk yang terjadi tiba-tiba gitu, tiba-tiba HP error kan, tapi kalian lupa backup gitu. Jadi ini fitur yang sangat bermanfaat. Nah, lalu file backupnya itu kita bisa pasangi password. Jadi di aplikasi Backup Your Mobile ada fitur untuk mengunci file backup kita. Jadi kita bisa pasangi password agar tidak ada orang lain yang bisa
mengintip gitu loh. Lalu bagi yang HP-nya sudah root, kalian bisa lebih banyak lagi hal yang bisa kalian backup. Kalau sudah di root, kalian bisa membackup password WiFi, lalu pengaturan VPN, dan juga data aplikasi. Kan kalau belum di root kan kalian cuma bisa membackup aplikasinya. Lalu di saat kalian install lagi, harus mengulangi dari pertama. Tapi kalau kalian sudah di root, aplikasi ini bisa membackup sampai datanya. Jadi saat kalian install baru aplikasinya, kalian tidak perlu mengulangi lagi dari awal. Misalnya aplikasi Facebook, begitu kalian kan harus login dulu, harus kasih masuk email dulu, password. Kalau kalian membackup data aplikasinya tidak perlu begitu. Jadi kalau sudah di root itu lebih banyak hal yang bisa di backup. Tapi tenang saja untuk yang belum root dan mau membackup data aplikasi, di video ini saya juga akan membagikan bagaimana caranya yang untuk yang belum root. Oke, kita langsung saja tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasinya. Oke, kita mulai. Tentu saja pertama-tama kalian harus punya aplikasinya ya. Jadi ada di Play Store, ini namanya, yang ini, atau kalian juga bisa mendownload melalui link yang ada di deskripsi. Oke, kalau sudah di-download, kalian buka. Ya, ini awalnya. Untuk mulai, tekan kembali. Nah, jadi ini dia menu-menu yang disediakan oleh aplikasi ini ya. Ya, kita langsung praktekkan saja ya. Jadi kalau kalian mau membackup, kalian pilih dulu ya. Di sini kalian pilih apa saja yang mau di backup. Misalnya saya mau membackup kontak, panggilan, SMS. Kalau aplikasi, misalnya kalian di sini nih, kalian pilih user application. Nah, setelah dipilih, ditunggu beberapa saat dan akan masuk ke sini. Jadi di sini kalian pilih apakah kalian mau membackup semua aplikasi yang ada atau cuma sebagian. Jadi untuk menghilangkan centangnya, pilih saja di sudut sini, sudut bawah ini. Nah, kalian bisa memilih satu persatu. Ya, untuk menghemat waktu, saya mau membackup ini saja, My Telkomsel dengan Pixel Lab. Nah, lalu setelah itu kembali. Ya sudah. Kalau kalian mau memilih backupnya ini akan masuk kemana, ke kartu memori atau memori telepon, kalian tekan ini, logo memori ini. Nah, di sini kalian bisa mengatur backupnya akan masuk kemana. Misalnya mau ke kartu memori. Ya, lalu misalnya folder baru, backup test. Oke. Itu lalu pilih, tekan ini tombol pilih. Nah, sudah, lalu tekan start. Ya, ini kalau kalian mau langsung menguploadnya ke Google Drive, Dropbox, OneDrive, atau Orange Cloud, silahkan pilih. Saya tidak mau menguploadnya ke internet, jadi saya pilih continue anyway. Ya, ditunggu. Ya sudah, ya kalian bisa lihat di sini kontak 135, panggilan 616 dan sebagainya. Ini juga aplikasi 2 ya yang terbackup seperti tadi yang dipilih. Jadi itu. Ya, kalau sudah, kembali saja. Kalau kalian mau melihat file backupnya taruh di mana, kalian bisa buka file manager, lalu ke kartu memori karena tadi pilihnya di kartu memori, lalu di backup test. Ya, ini dia foldernya ya yang tadi. Ya, jadi semuanya di sini. Ya, di dalam satu folder. Kalau kalian mau mengembalikannya atau merestore, misalnya HP kalian error lalu di reset, lalu setelah itu kalian mau kembalikan lagi, kalian buka lagi aplikasi backup your mobile dan pilih ini restore. Nah, di sini ada. Kalau misalnya HP kalian seperti yang saya bilang tadi di reset, kalian kan HP-nya seperti baru nih, lalu kalian kan install baru lagi ini aplikasi ini, kalian pilih lagi ini logo kartu memori ini, pilih dan cari di mana letak backup kalian. Misalnya karena tadi dipilih di folder backup test, lalu di sini kalian buka foldernya dan pilih. Jadi akan terbaca. Jadi kalian bisa restore atau kembalikan. Kalau kalian tidak lakukan itu, tidak akan terbaca. Ya, lalu kalau kalian mau kembalikan, ke restore dan pilih di sini. Oke, pastikan semuanya tercentang, lalu pilih start. Ya, ini oke dulu. Ini ya, start. Maybe later. Tadi iklan ya. Ya, oke, sudah. Lalu setelah ini, setelah sudah terkembalikan semuanya, akan ada muncul ini, lalu pilih ya. Ya, begitu, memang sangat mudah ya, dan memang aplikasi ini bagus sekali, walaupun memang tampilannya agak kuno ya, nggak trendy, tapi memang powerful aplikasinya.
Lalu kalau kalian mau lebih aman lagi, file backup tadi itu kalian salin ke tempat lain, jangan cuma taruh di HP kalian, kan percuma juga gitu. Kalian backup tapi kalian taruh di HP kalian rusak, ya udah gitu. Jadi kalian amankan ke tempat lain, misalnya salin ke kartu memori HP, lalu salin ke komputer, ke flash disk, hard disk, dan sebagainya, ke tempat lain pokoknya. Nanti kalau misalnya mau dikembalikan lagi ya salin lagi ke HP dan kembalikan lagi, restore. Saya mau menunjukkan sedikit fitur dari aplikasi ini, yaitu tekan titik 3 ini lalu pilih pengaturan settings. Nah, ini dia yang saya bilang tadi, yaitu automatic backup atau schedule tadi, menjadwalkan pembackupan. Jadi akan terbackup otomatis. Kalau kalian mau setel, kalian bisa centang dan pilih di sini. Ya, apa saja yang mau terbackup. Lalu ini untuk mengatur dia tiap hari, tiap minggu, atau tiap bulan. Ini tiap hari apa. Ini mulainya jam berapa. Lalu ini untuk memasangi password. Ya, misalnya di sini, ya kalian masukkan passwordnya. Ya, jadi begitulah. Lalu bagi kalian yang belum nonton video sebelumnya yang tentang recycle bin di Android itu, di situ saya membagikan bagaimana caranya agar HP kita bisa ada fitur recycle bin seperti yang di komputer ini, yang ini yang tempat sampah itu loh, recycle bin. Jadi setiap kita menghapus file tidak langsung hilang, tidak langsung terhapus, akan mampir dulu ke recycle bin. Jadi kalau misalnya file itu penting, kita bisa kembalikan lagi. Karena kalau namanya sudah terhapus itu agak susah mau kembalikan lagi. Jadi saya sangat menyarankan untuk menonton juga video sebelumnya, yang video itu. Yang menonton tekan di atas ini atau nanti saya akan taruh linknya di deskripsi. Oke, selanjutnya bagaimana caranya membackup foto dan video. Bagi kalian yang belum tahu, ada cara yang unik, yaitu kalian bisa menguploadnya di sosmed. Misalnya Facebook, Instagram, dan sebagainya. Keuntungan fitur ini kalian bisa memilih, misalnya kalian tidak mau memamerkan foto dan video tersebut, kalian bisa setel privasinya ke pribadi, jadi cuma kalian yang bisa melihat. Tapi kalau misalnya fotonya bagus, kalian mau memamerkannya ke orang lain, kalian bisa setel privasinya ke publik. Jadi ada dua keuntungan kalian. Yang pertama memamerkannya ke orang lain, yang kedua mengamankannya di Facebook, di internet. Data kalian aman dan kalian juga dapat likes. Lalu kalian bisa menguploadnya ke tempat yang istilahnya itu cloud. Cloud itu awan atau internet. Jadi sama lah dengan Facebook. Jadi di tempat di sana yang di internet sana. Kalian bisa menggunakan layanan seperti Google Photo, Google Drive, Up2Box, dan sebagainya. Keuntungan Google Foto yaitu kalian bisa mengupload foto dengan kualitas tinggi, lalu bebas, terserah sebanyak apapun yang mau kalian upload. Itu kalau kalian memilih pengaturannya kualitas tinggi, tapi kalau kalian menguploadnya dengan kualitas asli, itu akan mengurangi penyimpanan yang disediakan. Ya, jadi bedanya itu kualitas tinggi itu, walaupun namanya kualitas tinggi, tapi misalnya foto, dia ukurannya berapa kali berapa gitu, kalau kalian upload dengan pilihan kualitas tinggi, dia akan agak terkurang sedikit, akan dikecilkan sedikit. Kalau kualitas asli ya kualitas asli fotonya. Jadi kalau misalnya foto-foto yang diambil menggunakan kamera DSLR itu kan biasanya ukurannya besar. Jadi kalau diupload dengan kualitas tinggi akan agak terkurang sedikit. Tapi tenang saja, fotonya atau videonya itu tidak akan pecah atau tidak akan blur. Jadi saya sarankan ya gunakan saja kualitas tinggi. Tapi kalau kalian mau menjaga kualitas foto aslinya begitu ya kalian bisa menggunakan pilihan kualitas asli. Lalu kalau misalnya di Google Foto sudah full ya kalian bisa menggunakan Google Drive dan sebagainya. Dan mereka memiliki masing-masing menawarkan penyimpanan yang berbeda-beda. Kalau Google Drive ini dan yang lain-lainnya beda-beda. Lalu bagi kalian yang tidak punya banyak kuota atau tidak menggunakan wifi di rumah begitu, kalian bisa menggunakan cara yang offline yang tidak membutuhkan internet. Jadi kalian bisa pindahkan ke komputer, flash disk, hard disk, kartu memori, dan sebagainya. Tapi bedanya kalau kalian simpan di tempat yang fisik seperti itu ya, seperti komputer atau flash disk begitu, itu kan kalau hilang ya sudah hilang gitu. Itu kan memang sudah tidak bisa kembali. Tapi kalau kalian di internet itu sampai kapanpun tetap akan tersimpan di internet selama kalian belum hapus. Selanjutnya yaitu bagaimana caranya membackup file-file lain seperti lagu-lagu, lalu dokumen-dokumen, dan file-file lainnya. Kalian bisa upload ke cloud, simpan di internet sana, atau salin ke
tempat-tempat fisik seperti komputer, flash disk, dan sebagainya. Selain yang tadi itu, coba kalian cek juga di HP kalian. Biasanya ada juga cloud yang memang milik HP kalian begitu. Misalnya kalau Xiaomi itu kan ada Mi Cloud. Kita bisa simpan ke sana kalau pakai HP Xiaomi. Kalau iPhone kan ada iCloud. Jadi memang cloud yang perusahaan HP kalian miliki gitu. Jadi memang yang sudah tersedia untuk HP kalian. Kan kalau seperti Google Drive, Google Foto itu kan milik perusahaan lain gitu. Jadi ya kalau kalian misalnya di Google Drive sudah penuh, kalian bisa upload juga ke Mi Cloud misalnya atau iCloud. Kalau Samsung saya lupa namanya apa. Selanjutnya yaitu chat. Nah, chat ini agak susah ya karena memang aplikasi seperti backup your mobile itu tidak bisa membackup chat-chat, dan biasanya juga walaupun HP kalian memiliki fitur backup, biasanya juga tidak bisa membackup chat-chat. Jadi memang chat itu memang harus di backup menggunakan aplikasi chattingnya itu sendiri. Kecuali kalian sudah root ya. Kalau kalian sudah root kan kalian backup data aplikasi itu sudah termasuk chat-chat. Tapi kalau belum di root itu kan cuma aplikasinya, datanya tidak bisa. Jadi tidak bisa ya. Jadi yang belum root, kalian misalnya aplikasi WhatsApp ya, kalian cari di pilihan yang ada di WhatsApp-nya itu fitur backup, kalian cari seperti ini. Untuk aplikasi chatting lainnya, coba kalian ya, pokoknya kalian cari-cari apakah ada pilihan untuk membackup. Ada aplikasi yang membackupnya itu ke HP, ada yang ke internet seperti WhatsApp itu ke Google Drive. Sekarang saatnya kita membahas bagaimana caranya membackup data aplikasi untuk HP-HP yang belum di root. Aplikasi yang bisa kita gunakan yaitu Helium. Aplikasi Helium ini cuma membackup data aplikasi ya. Kalau aplikasinya seperti Instagram, itu aplikasi Instagramnya itu tidak bisa. Jadi kalau mau membackup aplikasi itu menggunakan aplikasi backup your mobile, cara yang pertama tadi. Oke, langsung saja tutorialnya ya. Nah, sebelum kalian mau menghubungkan komputer dengan HP kalian, ya kalian ke pengaturan dulu, pengaturan di HP kalian. Lalu kalian cari mode pengembang. Ya, kalau di HP saya ini Pocophone F1 itu ada di sini ya, opsi pengembang ini. Kalau misalnya HP kalian HP merek lain seperti Samsung J5 begitu, kalian ketik aja di Google bagaimana caranya memunculkan opsi pengembang di HP Samsung J5 misalnya begitu. Nanti kalian akan dapat bagaimana caranya. Pokoknya kalau di HP ini begini caranya, dan memang harus dinyalakan opsi pengembangnya. Lalu kalian cari yaitu debugging USB. Kalian cari ini debugging USB, lalu kalian nyalakan ya. Seperti saya ini kan sudah nyala. Lalu di saat komputer dan HP sudah terhubung, kalian ganti ininya, tipe koneksinya ini yang sekarang ini kan mengisi daya perangkat. Kalian ganti. Kan kalau biasanya mau transfer file begitu, mau salin file dari HP ke komputer kan pilih yang transfer file. Tapi kali ini kalian pilih yang ini, transfer foto, PTP. Begitu. Oke, jadi pertama kalian harus punya aplikasi Heliumnya, lalu kalau sudah diinstal lalu dibuka. Nah, di sini tampilan pertamanya kalian oke saja. Nah, ini dia diminta untuk menghubungkan Android ke komputer. Jadi sambungkan dengan USB atau kabel data. Buka dulu ini aplikasi Heliumnya, jadi seperti ini aplikasi Helium untuk komputer, dibuka. Nah, ini lalu disambungkan. Ya, coba lihat di sini. Ya, nanti kalau sudah akan ada tanda checklist atau centang seperti ini. Jadi aplikasi Helium yang di PC cuma memberikan izin sementara ke Android kita agar bisa membackup semua data-data aplikasi. Jadi kalau HP-nya di restart atau dimatikan, harus diulangi lagi langkah-langkah seperti tadi. Jadi ya kalau sudah checklist ini sudah, berarti di sini oke saja. Nah, sudah. Jadi selanjutnya kalian tinggal memilih aplikasi yang datanya mau kalian backup. Dan ya begitulah. Nah, setelah tadi sudah berhasil ya, sudah centang seperti tadi, sekarang tinggal kalian memilih aplikasi apa yang datanya mau kalian backup. Ya, di sini saya mau mencontohkan membackup ini Ludo saja, Ludo King ya. Dicentang lalu pilih backup. Pilih internal. Sini pilih cadangkan data saya. Ya, ini oke. Kalau mau mengembalikan, buka ini restore and sync. Lalu internal. Nah, ada. Ini dia terisi di, kalian buka saja file manager. Lalu dia ada di folder karbon namanya. Ya, kalian cari ini dia folder karbon ya, folder karbon. Nah, ini dia tadi Ludo King, Ludo King. Jadi ada di folder karbon. Jadi kalau misalnya HP kalian mau di reset, kalian setelah membackup semua yang mau kalian backup, kalian pindahkan folder ini ke kartu memori atau ke tempat lain, pokoknya ke laptop dan sebagainya.
Lalu kalau misalnya sudah habis di reset, kalian mau mengembalikan lagi, kembalikan lagi folder karbon ini ke penyimpanan internal atau memori telepon. Nah, setelah sudah kembali ke memori telepon, kalian install Helium, kalian buka. Lalu ke Restore and Sync ini, lalu pilih Internal Storage. Nanti akan muncul yang sudah kalian backup di sini. Ya, jadi begitulah. Lalu info tambahan, tidak semua aplikasi bisa di backup ya. Jadi aplikasi-aplikasi chat itu kebanyakan tidak bisa di backup. Jadi di HP saya ini aplikasi chatting ada WhatsApp, ada WeChat, ada Telegram, semuanya tidak bisa di backup di sini, tidak muncul pilihannya. Jadi di aplikasi ini itu ada di sini ya, kalian bisa baca. Di sini ada sistem, ada application, lalu di bawah itu ada backup disallowed. Jadi pemilik aplikasinya, misalnya aplikasi ini, aplikasi Facebook, pemilik aplikasi Facebook tidak mengizinkan datanya bisa di backup, jadi ini dilarang ya. Jadi backup disallowed, jadi backup tidak diizinkan. Dan begitu, jadi memang tergantung dari aplikasinya. Ada aplikasi yang mengizinkan untuk bisa di backup datanya, ada yang tidak. Ya begitu, jadi memang bagus sekali ya aplikasi Helium Backup ini, memang bisa membackup data-data aplikasi. Oke, yang terakhir kan tadi aplikasi sudah, data aplikasi sudah. Nah, kalian tahu kalau misalnya aplikasi-aplikasi yang besar seperti game-game yang besar itu seperti PUBG Mobile, lalu PES dan sebagainya itu yang ukurannya besar itu, aplikasi-aplikasi itu mempunyai yang namanya file OBB. File OBB ini adalah seperti file tambahannya. File aplikasinya itu kan untuk yang kita akan install gitu. Tapi di saat kita membuka aplikasi itu, dia membutuhkan file tambahannya itu. Coba kalau kalian pasang PUBG Mobile gitu di HP kalian, coba kalian cek di folder Android, lalu di OBB itu ada di situ. Dan memang OBB itu ukurannya besar. Contohnya misalnya PUBG Mobile. PUBG Mobile itu kalau nggak salah ukurannya sekitar 40 megaan yang aplikasinya, tapi OBB-nya itu yang besar. Nah, aplikasi Backup Your Mobile ataupun Helium tadi itu tidak bisa membackup OBB. Jadi OBB ini harus diamankan manual, kalian upload ke internet atau kalian salin ke tempat fisik seperti komputer, flash disk, hard disk dan sebagainya itu. Ya oke, saya rasa cukup ya, sudah cukup lengkap yang saya bahas kali ini ya, yang kita pelajari bersama. Apabila kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share ke orang-orang yang kalian rasa membutuhkan. Kedepannya akan lebih banyak lagi video-video seperti ini ya, yang mungkin bisa bermanfaat untuk kalian, keluarga kalian, dan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Jadi kalian subscribe dan nyalakan loncengnya, jadi setiap ada video baru akan masuk pemberitahuan. Cek juga sosmed-sosmed saya ya, ini Facebook dan ini Instagram. Di situ saya sering membagikan berbagai macam tips-tips atau info-info mengenai teknologi yang pendek-pendek gitu, yang tidak perlu dibuatkan video, dan juga update-update mengenai channel Tech Coffee. Jadi kalau ada video baru, ada perubahan baru, ada giveaway, itu akan diumumkan di sosmed-sosmed. Oke, saya Fahmi Hidayat, selamat menjalankan ibadah puasa. Walaupun saya terlambat bilangnya, ini sudah hari ke berapa. And see you soon.